Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momonono Kuni no Aru Kikata, chapter 48 sampai chapter 49. Di sini kita akan diperlihatkan Flamia yang diculik telah mencoba melarikan diri dari organisasi perdagangan budak. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Di keesokan harinya, Flamia sedang berkunjung di rumah Rimuru-sama. Namun pada saat itu, Flamia melihat wajah Rimuru-sama yang terlihat pucat hari ini. Flamia bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja, Rimuru-sama?" Flamia yang cemas itu pun terus menanyakan keadaan Rimuru-sama. Tapi sayangnya, tak ada jawaban apapun. Dan tiba-tiba, terdengar seseorang yang menertawakan Flamia. Flamia Dono, Rimuru-sama ada di sebelah sini. Dan ternyata itu adalah Sion yang sedang memangku Rimuru-sama di teras rumah. Flamia yang melihat itu pun sangat terkejut. Flamia pun langsung meminta maaf pada Rimuru-sama. Yang ternyata Rimuru yang ada di depan Flamia tadi adalah kue mochi yang berbentuk Rimuru. Flamia kemudian melihat seseorang di luar yang sedang memukul-mukul sesuatu. Flamia bertanya, apa yang mereka lakukan di sana? Rimuru menjawab, "Karena aku ingin memakan nasi mochi, kurasa aku harus membuatnya." Hah? Nasi mochi? Flamia tak tahu apa itu nasi mochi. Rimuru berkata, "Itu yang akan kau makan nanti, Flamia." Sesaat kemudian, datanglah Suna yang membawakan nasi mochi yang berbentuk seperti Rimuru-sama. Suna berkata pada Flamia, "Apa kau ingin mencoba ini, Flamia?" Flamia yang melihat itu pun sangat kagum. Wow, Rimuru-sama ada dua. Tanpa basa-basi, Flamia langsung melahap mochi tersebut. Rimuru saat itu sedikit terkejut dengan Flamia dan berkata, "Berhenti, Flamia. Bahaya kalau mochi itu dimakan terburu-buru. Waspadalah, Flamia." Flamia yang mendengar itu pun agak takut dan bertanya, "Masa makanan ini berbahaya?" Rimuru menjawab bahwa kau bisa mati saat makan mochi jika tersedak, Flamia. Dan singkat cerita, Rimuru meminta Flamia untuk mengantarkan mochi ini pada seseorang. Segera setelah itu, Flamia langsung berjalan ke tempat tujuan. Sesampai di tempat tujuan, Flamia sangat kagum dengan rumah yang sangat besar ini. Flamia kemudian mengetuk pintu dan mengatakan kata sandi yang sudah diberitahu Rimuru-sama sebelumnya. Setelah mengatakan kata sandi, Flamia pun diperbolehkan untuk masuk. Dan betapa mengejutkannya, pemandangan di tempat ini sungguh luar biasa. Flamia pun bertanya-tanya, orang macam apa yang tinggal di sini. Dan ketika Flamia terus berjalan, tiba-tiba tanah yang dipijak Flamia runtuh seketika. Flamia saat itu pun terjatuh ke dalam lubang sambil berteriak. Sesaat kemudian, Flamia akhirnya tersadar dan membuka matanya. Namun pada saat itu, Flamia melihat kehadiran seseorang yang mendekatinya. Orang itu berjalan mendekat dan berkata, "Terima kasih sudah datang ke sini, gadis kelinci." Ya, jika kita perhatikan, identitas orang itu adalah Ratu Elmesia gitu, Pak. Ketika Flamia melihat wajah orang itu, Flamia pun sangat terkejut. Itu kan seorang elf. Dan ketika menyadari situasinya, Flamia ternyata saat ini terperangkap di dalam sebuah kurungan. Flamia pun berteriak histeris, "Kenapa aku ditangkap?" Flamia pun terjatuh pada situasi yang tak terduga. Dan scene pun berpindah di sebuah tempat organisasi mencurigakan. Di sana terlihat seseorang yang mencurigakan yang sepertinya memiliki skema yang jahat. Orang itu berkata, "Hilangnya organisasi Cerberus membuat semua urusan kita lancar." Penjaga itu berkata, "Sekarang ini adalah dunia kita." Hahaha. Si bos berkata, "Pastikan produk berharga itu tak punya sarana untuk kabur dari sini." Penjaga itu menjawab, "Dengan kandang yang terbuat dari magic core itu, kurasa tak akan terjadi sesuatu."
Tapi tolong jangan lengah, penjaga itu berkata. Aku akan memeriksanya saat waktu makan nanti. Si bos berkata, jangan sampai kau melukainya, dia sangat berharga. Setelah itu, si bos kemudian pergi. Di sisi lain, Flamia yang dikurung itu pun terlihat kelaparan hingga membuat perutnya berbunyi keroncongan. Flamia bertanya-tanya, tempat apa ini? Pasti sudah seharian sejak aku ditangkap dan dibawa pergi. Flamia merasa jika kurungan ini sangat kokoh. Tapi ketika Flamia memegang kurungan itu, Flamia tak sengaja mematahkan kurungan tersebut. Hah? Kurungan ini bisa patah? Sepertinya aku bisa keluar dari sini. Flamia pun mematahkan kurungan itu untuk keluar. Tapi di saat Flamia berhasil keluar, tiba-tiba datanglah penjaga yang sedang mengantarkan makanan. Di saat melihat gadis kelinci itu keluar dari kurungannya, penjaga itu pun sangat terkejut dan berkata, "Bagaimana kau bisa keluar dari kurungan itu?" Flamia yang ketahuan itu pun dengan sigap langsung mengeluarkan pistol yang tersimpan dari sepatunya dan menodongkan pistol itu ke arah si penjaga tersebut. Flamia berkata, "Jangan bergerak." Namun di satu sisi, penjaga itu tak tahu senjata apa yang digunakan Flamia tersebut. Penjaga itu pun tersenyum dan berkata, "Hei, apa-apaan itu?" Penjaga itu kemudian akan mengenuskan pedangnya. Tapi seketika itu juga, Flamia langsung menembak si penjaga tersebut. Dor, dor, dor. Dan ternyata itu adalah tembakan perekat yang dapat merekatkan targetnya. Flamia kemudian memungut makanan yang dibawakan penjaga tersebut. Flamia berkata, "Izinkan aku menikmati makanan ini." Flamia yang terlihat kelaparan itu pun dengan lahap langsung memakan makanan tersebut. Flamia saat ini dapat selamat berkat pistol pemberian Kaijin Sama. Flamia pun berterima kasih pada Kaijin Sama. Setelah itu, Flamia akan menyusup untuk keluar dari tempat ini. Namun sepertinya tempat ini dijaga dengan cukup ketat, banyak penjaga yang siaga di sekitar ruangan. Tapi karena Flamia harus keluar dari sini, Flamia terpaksa akan menerobos keluar. Di saat penjaga itu lengah, Flamia langsung menyiapkan peluru untuk menembak penjaga tersebut. Dan ketika penjaga itu menyadari Flamia, penjaga itu pun sangat terkejut dan langsung mengenuskan pedangnya. Namun di saat penjaga itu melepaskan tebasannya, Flamia langsung melompat ke udara dan membidik punggung penjaga tersebut. Dor, dor, dor. Penjaga itu pun langsung terlempar dan terperangkap di dinding tak berdaya. Flamia saat ini juga bertanya-tanya tentang di manakah topinya berada. Flamia kemudian berjalan sambil bergumam. "Selama aku berjalan, aku harus melatih kemampuanku dalam mendeteksi bahaya dan mencari topiku." Dan ketika Flamia terus berjalan, Flamia bertemu dengan penjaga lagi. Namun sebelum penjaga itu dapat mengenuskan pedangnya, Flamia dengan lincah langsung menembak penjaga itu dengan gaya kerennya. Penjaga itu pun terlempar ke dinding dan terperangkap. Setelah mengalahkan penjaga itu, Flamia langsung berlari untuk mencari topinya terlebih dahulu sebelum keluar dari sini. Flamia pun mulai memeriksa ruangan satu persatu. Bahkan Flamia juga mengalahkan beberapa penjaga sekaligus di sana. Flamia bergumam, "Demi topi itu, aku harus menemukannya." Flamia kemudian mengendap-endap dan memasuki sebuah ruangan. Flamia memasuki ruangan itu dan berkata, "Ano, permisi." Dan ternyata, di dalam ruangan itu ada seseorang yang terlihat menyeramkan. Pria itu melihat ke arah Flamia dan berkata, "Untuk ukuran seorang budak, kau ternyata punya keberanian untuk melarikan diri juga." Di satu sisi, Flamia yang melihat pria seram itu pun agak panik. Pria menyeramkan itu kemudian melepaskan tinjunya sambil berkata, "Bagaimana kalau kau mati sekali saja?" Tapi untungnya, Flamia berhasil menghindari tinju tersebut. Tinju itu pun mengenai lantai dan menghancurkan lantai yang dipijaki Flamia. Flamia yang melihat itu pun sangat terkejut dan berkata, ini sangat buruk." Di saat Flamia akan mengeluarkan pistolnya, pria itu langsung melepaskan tendangannya ke arah Flamia. Alhasil, tendangan pria itu berhasil mengenai tangan Flamia dan membuat pistol yang dipegang Flamia itu terlempar menjauh. Pria itu berkata, "Aku punya kebiasaan buruk untuk menendang." Namun seketika itu juga, Flamia melihat celah dari pria itu dan langsung menyeleding kaki pria itu dan menendang perut pria tersebut dengan sangat kuat. Flamia berkata,
Maaf, kelinci juga punya kebiasaan menendang. Dan setelah terkena tendangan yang cukup kuat dari Flamia, pria itu pun terkapar di lantai dan tak mampu berdiri. Pria itu bertanya, "Jadi tujuanmu mencari daftar klien kami kan?" Flamia menjawab, "Hah? Daftar klien? Aku hanya mencari topiku saja." Hah? Pria itu pun bingung dengan apa yang dikatakan Flamia. Segera setelah itu, Flamia kemudian akan membuat pria itu tertidur sementara dengan jurus yang diajarkan Souka. Rasakan ini. Tapi sepertinya pria itu hanya kesakitan dan belum tertidur. Flamia pun terus mencoba memukul di beberapa titik untuk membuat pria itu tertidur. Yang akhirnya pria itu pun berhasil pingsan karena dipukul Flamia berkali-kali. Dan pada saat itu, Flamia melihat kertas yang dibawa pria itu sebelumnya. Flamia berkata, "Kertas-kertas apa ini?" Dan chapter 49 telah berakhir sampai di sini. Untuk chapter berikutnya, sepertinya masih hiatus gitu pak. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.